Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Apa kabar sahabat BPMP Provinsi Banten? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu semangat. Senang sekali saya Abdul Hamam Wahid bisa menyapa sahabat BPMP Provinsi Banten di rumah dalam kegiatan podcast dan webinar BPMP Provinsi Banten. Diketahui Kemendikbudristek telah mengeluarkan 26 episode Merdeka Belajar. Ada salah satunya yaitu episode ke-24 mengenai transisi PAUD SD yang menyenangkan. Seperti apa sih transisi PAUD SD yang menyenangkan dari tingkat yang paling bawah atau jenjang paling bawah, jenjang PAUD ya. Kalau jenjang SD mungkin tidak ada calistung dan sebagainya. Tapi bagaimana sih mempersiapkan peserta didik yang dari jenjang PAUD gitu ya. Kebetulan kali ini nggak kebetulan kali ya, karena sudah diundang gitu ya. Kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu ini dari Kabupaten Lebak, tempat BPMP Provinsi Banten berada. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita kedatangan bintang tamu dari Himpaudi dan dari Yayasan Learning Center atau dari pihak sekolah PAUD sekolah PAUD, gitu ya. Mangga Bapak Ibu sekalian, perkenalan nih dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih Pak Baim. Saya adalah Fahrudin, saya Ketua Yayasan Learning Center Rangkas Bitung, di mana yayasan saya mengelola bidang pendidikan, yaitu mulai dari kelompok bermain, TK, dan SD Islam Terpadu. Oke, keren. Selanjutnya Ibu siapa? Baik, terima kasih Pak Baim. Perkenalkan, nama saya Atin Anita Prihatini. Profesi saya sebetulnya sebagai pendidik PAUD, khususnya tepatnya di Pusat PAUD Melati, Kecamatan Cimarga, dan diberikan amanah oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Himpo di Kabupaten Lebak dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Oke, itu ya. Nah, bintang tamu yang telah hadir menemani kita saat ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih belum tahu atau belum paham apa sih Himpaudi ini. Nanti kita ngobrol sekolah nanti setelahnya ya Pak ya. Saya ingin tahu tentang Himpaudi nih. Kita ingin tahu Himpaudi dulu nih. Himpaudi ini apa? Tugasnya seperti apa? Dan anggotanya siapa aja gitu ya. Mungkin sahabat BPMP Provinsi Banten banyak yang belum tahu juga gitu kan ya. Iya. Himpaudi itu singkatannya dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia, di mana Himpaudi merupakan wadah organisasi independen yang menghimpun seluruh pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Jadi kami di Himpaudi Kabupaten Lebak ini memiliki kepengurusan sebanyak 18 orang, di mana kepengurusan tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada 4 bidang, di mana bidang litbang, organisasi, humas, dan kesra. Dan adapun anggotanya merupakan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, dan mana di dalamnya tersebut ada praktisi dan fasilitator yang betul-betul peduli terhadap anak usia dini. Oke. Gitu. Kalau tugas fungsinya apa nih Bu sebenarnya Himpaudi? Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan. Iya. Oke. Tugas dan fungsinya. Iya, baik. Tugas kami selaku Himpaudi itu yang pertama adalah menghimpun pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini, kemudian meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini, kemudian membantu memperjuangkan kesejahteraan serta perlindungan pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini. Oke. Selain melindungi pendidik, juga pasti melindungi peserta didiknya dong kan ya. Nah, saya boleh tahu nggak nih, program apa nih yang Himpaudi punya untuk mensukseskan transisi PAUD SD yang menyenangkan? Ada beberapa program. Yang pertama, kami tentunya bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, berikut juga dengan Bunda PAUD Kabupaten Lebak, dan kita juga ada Pokjanya Bunda PAUD Kabupaten Lebak beserta ormit yang lain, ada IGTKI, kemudian dengan para pengawas TK juga kita bersinergi, di mana ketika kita bersinergi kita akhirnya membentuk suatu forum Pak, namanya Forum Komunikasi PAUD SD.
Nah, di dalam forum komunikasi PAUD SD itu kita akhirnya menyepakati bahwa kita pertama adalah menghilangkan tes calistung ketika masuk SD kelas awal itu gitu. Kemudian yang keduanya adalah mengenalkan masa pengenalan lingkungan sekolah baik di PAUD maupun di SD itu selama 2 minggu di tahun ajaran baru gitu. Kemudian meningkatkan pembelajaran dengan 6 pondasi awal itu. Oke. Kalau 6 pondasi awal ini kan berarti ada di jenjang PAUD ya. PAUD dan SD juga. Sampai SD ya mungkin. Kan segitu banyak 6 pondasi ya. Iya. Gimana membuat menyenangkan? Gimana supaya anak itu tidak merasa gitu ya? sedang disuruh gitu. Gimana tuh, Bu? Ya. Ada triks nggak sih? Ya, sebetulnya kita pembelajarannya dengan konteksnya bermain, karena memang kan anak usia dini itu tidak lepas dari bermain. Itu yang patut kita petik dari awal, karena memang itu dunianya anak-anak. Dunia anak itu kan dunianya bermain. Nah, ketika kita bukan saja kita tidak boleh mengenakan calistung, boleh, tapi memang konsepnya dengan bermain gitu. Jadi dengan transisi PAUD SD itu memang banyak miskonsepsi ya. Sekarang banyak miskonsepsi antara orang tua gitu kan, kemudian guru kelas SD kelas awal, di mana harus ketika lulus PAUD itu harus bisa calistung gitu. Padahal memang konteksnya di pembelajaran di PAUD itu memang harus yang menyenangkan gitu. Jadi intinya buat kegiatan pembelajaran yang menarik, bervariatif, dan menyenangkan untuk anak gitu. Oke. Jadi menyenangkan adalah pembelajaran yang menyenangkan. Tidak terasa kali ya? Tidak terasa. Oke. Dan anak asik. Asik. Oke, lanjut deh. Sebelum Impadu lagi kita mau ke sekolah nih. Kalau bagaimana sih kalau sekolah itu menyikapi Merdeka Belajar ke-24 ini, transisi PAUD SD menyenangkan ini kan tanpa ada calistung nih. Apa semakin hore guru-guru atau gimana nih? Apa semakin tambah gitu. Apakah tambah pusing? Lah, saya ngajarin apa? Gitu nih. Gimana nih dari SD seperti apa? Dari jenjang PAUD. Baik, terima kasih. Untuk jenjang PAUD memang kami untuk calistung itu memang sekarang sudah ditiadakan. Tetapi untuk calistung itu kami berikan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin biasanya untuk orang tua menganggap bahwa untuk calistung itu ketika masuk PAUD maupun SD itu harus bisa membaca, sedangkan kita sebagai PAUD itu harus memperkenalkan huruf per huruf. Mungkin selama ini ketika masuk ke SD atau masuk ke PAUD itu anak langsung memegang pensil, tetapi di PAUD itu anak tidak langsung menggunakan pensil, dia melatih motorik halusnya dengan memegang kertas dan diremas-remas supaya ototnya itu kuat. Kemudian setelah itu anak tidak langsung menggunakan pensil, membuat huruf A dari ranting, membuat huruf P dari menyusun batu. Kemudian anak itu tadi kegiatan-kegiatan itu menyenangkan sehingga anak tidak terpaksa untuk melakukan kegiatan belajarnya gitu, Pak. Jadi menurut saya untuk calistung ini pasti menyenangkan di dunia PAUD, dan saya harap jika di kegiatan SD seperti itu. Oke, tidak mengurangi tanggung jawab pendidik PAUD, tapi lebih harus memotivasi para pendidik PAUD ataupun pendidik PAUD lebih variatif dalam memberikan pembelajaran, supaya tidak terasa terbebani mungkin ya. Dan menyenangkan. Oke, menyenangkan sekali bagi peserta didik ya. Betul. Oke. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke tema selanjutnya. Transisi PAUD SD yang menyenangkan itu mungkin akan ada kebingungan dari peserta didik nih. Betul. Transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Gimana tuh sekolah atau Himpaudi menyikapinya supaya menyenangkan, tetap menyenangkan bagi siswa. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Untuk transisi PAUD ke SD memang yang fokusnya itu memang di SD, karena sebelumnya setelah pembelajaran di PAUD-nya menyenangkan, bagaimana ketika anak-anak PAUD masuk SD mereka merasa tidak terbebani.
ketika misalnya saya beri contoh di sekolah saya, ketika guru-guru ketika melamar menjadi guru di sekolah saya tidak langsung terjunkan untuk mengajar di SD, tetapi saya selama 1 tahun guru tersebut meskipun dia ijazahnya sebagai PGSD, tetapi saya minta untuk belajar terlebih dahulu di PAUD, belajar tepuk, kemudian menyanyi sesuai dengan tema, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi setelah 1 tahun belajar di PAUD, baru tahun depan itu mereka mengajar di SD, dan sampai sekarang pun alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 pembelajaran itu sesuai dengan kegiatan di PAUD, mulai dari pembukaan doa, kemudian juga membaca sholawat, kemudian juga kegiatannya bermain. Jadi ketika mereka sudah belajar bagaimana cara menyenangkan di PAUD, kemudian diterapkan di SD kelas awal, pasti tidak ada untuk peserta itu merasa terbebani, pembelajaran di SD seperti apa, aku merasa takut. Tetapi ketika bisa gurunya sudah dilatih, ketika di pembelajaran di PAUD menyenangkan, mereka terapkan di SD, maka kegiatan pembelajaran yang menyenangkan akan berkesinambungan mulai dari PAUD hingga ke SD kelas awal, Pak. Oke. Kalau dari Himpaudi ada nggak sih yang membuat peserta didik ataupun siswa SD TK ya PAUD itu tidak merasa terbebani? Iya, sebetulnya ya itu tadi ya, sebetulnya dari awal kita memikirkan kegiatan pembelajaran dengan konteks bermain tersebut, dan itu diharapkan bisa berkesinambungan ya antara pendidik PAUD dengan pendidik SD gitu, khususnya di kelas awal lah, SD kelas awal, dimulai dari mana kegiatan pembelajaran yang tadi ya dengan tidak secara klasikal gitu kan, tapi kan di PAUD itu kan lebih banyak pada kelompok gitu ya, dan selama ini kan kalau di SD itu kan lebih banyak pada klasikal, di mana kegiatan pembelajaran menghadapnya ke papan tulis semua gitu kan, posisi meja hampir sama kan, posisi melihat papan tulis gitu. Sedangkan kan kalau di PAUD itu kegiatan pembelajaran memang kelompok, kemudian circle time gitu kan, jadi ada ini ya, ada sama-sama persepsi gitulah antara pembelajaran di PAUD dengan di SD kelas awal. Itu yang sedang kami giring bersama, mengadakan kegiatan komunikasi bersama antara guru PAUD dengan guru SD kelas awal, dimana biar anak-anak ketika keluar dari PAUD dan masuk ke SD awal sama-sama halnya menyenangkan gitu Pak, gitu. Oke. Jadi membangun anak transisinya smooth lah ya. Berjalan mulus ya. Oke. Saya ingin tahu nih Bapak Ibu atau Bapak Mangga jelasin tentang 6 pondasi anak. Apa aja sih, dan anak itu nggak ngerasa terbebani seperti apa? Contoh misalnya berinteraksi yang seperti apa gitu. Ada nggak dari tips and triknya lah dari pendidik supaya anak tidak terbebani dengan 6 pondasi? Baik, dari 6 pondasi itu kan ada bagaimana kita belajar nilai agama dan budi pekerti gitu kan, kemudian belajar bagaimana mengembangkan kognitif, kemudian belajar bagaimana fisik motorik dan perawatan diri. Itu sebetulnya di PAUD itu sudah terbiasa dengan misalkan mengenalkan kognitif terhadap anak dengan misalkan tadi mengenalkan konsep bilangan dengan melakukan kegiatan atau media pembelajaran yang memang bisa didapat dari lingkungan sekitar. Misalkan tadi dengan ranting, dengan batu, atau dengan dengan daun-daun kering gitu. Sebetulnya banyak media yang bisa dibangun atau kita dapatkan dari media pembelajaran ke-6 fondasi tersebut gitu. Jadi manfaatkan media yang memang betul-betul dari lingkungan sekitar. Jadi tidak harus dibeli, dan itu bisa dimanfaatkan dari lingkungan sekitar sebetulnya. Gitu. Salah satunya ada berpartisipasi dalam 6 fondasi itu ada berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. Nah itu kan jenjang PAUD mandiri seperti apa ya? Coba deh, mungkin Bapak atau Ibu mangkat seperti apa? Kalau saya lihat dari yang lain mungkin kita bisa masukkan dalam pembelajaran. Tapi kalau mandiri namanya anak PAUD ya, seperti apa sih harusnya? Gitu. Waktu saya berkunjung ke salah satu sekolah di Korea di Yeoju itu,
ternyata pembelajaran di PAUD itu tidak fokus kepada calistung, tetapi mereka berfokus pada kemandirian siswa begitu. Jadi dari mulai masuk ke dalam sekolah, kemudian mereka membuka sepatu, menaruh di rak sepatu, kemudian juga menaruh jaket di lemari pakaian. Mereka itu belajar benar-benar secara mandiri. Jadi selamanya ini kan ada miskonsepsi dari orang tua bahwa belajar hanya menulis saja, hanya menghitung saja. Ternyata di luar negeri itu tidak seperti itu. Saya harapkan juga di Indonesia tidak seperti itu. Makanya pas ketika kemarin mungkin sekolah lain ya, kegiatan lomba Agustusan, mereka lombanya ada memindahkan bendera, ada mewarnai dan sebagainya. Kalau saya beda, lomba memakai baju, mengancingkan baju. Kemudian lomba memakai kaos kaki. Karena anak-anak kita mungkin menganggapnya sederhana, berpikir sebagai orang dewasa sebelah kiri sebelah kanan, tetapi ketika anak-anak mereka memakai kaos kaki kadang suka terbalik. Kemudian ketika lomba mereka sampai menangis karena belum bisa mengikat tali sepatu. Jadi yang sederhana itu, jadi kemandirian untuk anak PAUD itu misalnya menggunakan sepatu, memakai kaos kaki, memakai baju yang sederhana seperti itu. Jadi ketika life skill itu bisa diterapkan pada anak, insya Allah nanti anak itu akan mandiri dengan sendirinya. Karena banyak loh anak-anak SD itu ketika mereka memakai baju, menyiapkan baju, memakai sepatu itu masih dilayani oleh orang tuanya. Makanya mungkin harus ada komunikasi juga dengan orang tua biar pembelajaran di sekolah dan di rumah itu sama gitu. Oke. Mandirinya simple ya. Simple bagi kita orang dewasa. Betul. Bagi anak ternyata ada yang masih menangis karena belum bisa memakai. Sahabat DPP Banten mungkin bagi kita terasa mudah gitu ya, kanan kiri, tapi ternyata bagi anak PAUD ya. Nah, ini adalah peran pendidik dan peran orang tua di rumah ya, membuat PAUD itu menyenangkan. Betul. Transisinya pun menyenangkan. Betul. Ya. Oke. Dalam mendukung program ini tentu diperlukan guru-guru PAUD yang handal. Jangan sampai pembinaan karakter atau 6 kemampuan fondasi anak esensinya menjadi hilang. Apa nih program Himpaudi Mas Sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di jenjang PAUD? Kalau yang sudah kami lakukan ya, karena Pak Fahru juga kebetulan sebagai sekretaris Himpaudi, kita mengadakan kegiatan roadshow ya, pembuatan perencanaan pembelajaran untuk guru PAUD. Khususnya di 10 titik ya, 10 titik di Kabupaten dari 28 kecamatan kita ada 10 titik kita roadshow dengan para pengurus, yang mana narasumbernya itu merupakan teman-teman kami juga yang memang sudah pernah memiliki sertifikat di PCP, di mana pelatihan calon pelatih gitu kan, atau TOT yang memang dulu di TOT kan oleh Kemdikbud gitu. Gimana nih peningkatan kompetensi guru PAUD di sekolah? Di sekolah kami selama kurikulum Merdeka ini berjalan selama kurang lebih 3 tahun, tentu saja kita tidak terlepas dari era digital, di mana kurikulum Merdeka ini Kemdikbudristek sudah menyediakan PMM, platform Merdeka Mengajar, yang bisa diakses oleh semua guru dari jenjang PAUD hingga ke jenjang SMA SMK. Nah, di sana itu kita bisa belajar mulai dari transisi PAUD, kemudian tentang asesmen, modul ajar dan lain sebagainya, semuanya sudah lengkap di situ. Jadi setiap hari Senin saya bersama guru-guru membuka PMM, kemudian dari PMM itu kami mendapatkan ilmu yang bisa kami terapkan untuk penerapan kurikulum Merdeka di sekolah kami. Dan alhamdulillah sekolah kami itu sudah mendapatkan 10 sertifikat. Oke, dari luar biasa PMM, ya. 10 sertifikat yang ada topik-topik yang ada di PMM. Kemudian juga tahun lalu kami mengadakan studi tiru karena untuk penerapan pengembangan kemampuan nilai agama dan budi pekerti, tentu kita salah satunya belajar ke RA. Jadi saya waktu itu belajar ke RA di Kota Bandung, di RA sana kami belajar di sana bagaimana menerapkan nilai agama dan budi pekerti yang menyenangkan. Selain itu, ketika kami misalnya belum mampu menguasai misalnya topik tentang anak berkebutuhan khusus, kami mengundang narasumber dari Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Kalia Latifah, untuk memberikan materi tidak hanya untuk guru tetapi juga untuk orang tua. Agar anak-anak juga senang untuk transisi podcast ini, saya mengundang pendongeng dari Tangerang, itu Kak Rahmat, itu untuk memberikan dongeng tentang toleransi. Kebetulan kemarin diadakan di Masjid Agung Kabupaten Lebak. Oke, tadi untuk mengenal nilai agama, Bapak sampai atau narasumber kita sampai studi banding ke RA, Raudatul Atfal. Raudatul Atfal di Bandung. Oke.
dapat apa Bu Pak di sana itu Pak mungkin ya? Saya tertarik karena tadi ngomongnya RA nih. RA juga mungkin teman-teman belum pada tahu nih. Ya. Baik Pak, jadi kalau misal di Kemendikbud itu kita jenjangnya ada TK, SD, SMP, SMA. Kemudian kalau misal di jenjang di Kemenag itu ada RA, MI, MTS dan Madrasah Aliyah. Nah, kemudian untuk belajar tentang keagamaan, saya merasa saya perlu untuk belajar lebih kepada sekolah Rodotul Atfal. Kebetulan salah satu guru saya itu punya saudara yang memiliki RA di Bandung. Jadi ketika saya di sana ternyata yang penting itu adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan itu dengan biasa kan kalau kita sholat duha itu hanya seminggu satu kali. Di sana setiap hari sebelum belajar mereka melaksanakan sholat duha. Jadi anak-anak itu tidak terpaksa, bahkan setiap hari Sabtu dan Minggu pun ketika pulang ke rumah mereka itu mengajak orang tuanya, "Mama, aku mau sholat duha dulu. Kenapa Bapak Mama nggak ikutan sholat duha sama aku?" gitu. Jadi sampai anak itu mengajak orang tuanya untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian juga selawat juga dilaksanakan setiap pagi. Jadi suasananya beda. Mungkin kalau misalnya kita di TK ya hanya mendengarkan lagu-lagu seperti itu, tapi di sana itu lagu ada, selawatan ada. Jadi pada sekolah juga, pada yayasan juga menjadi barokah juga Pak gitu. Oke. Tentang kompetensi lagi. Tadi Himpaudi saya ingat Mbak Ibu ini ketua Himpaudi Lebak kalau tidak salah saya dengar pernah buat program apa ya yang minta ke mengajukan apa itu ke Bupati kalau salah ya. Saya pernah dengar itu Bapak sahabat BPP Banten. Apa ini Bu? Ceritain dong Ibu ngapain buat meningkatkan kompetensi PAUD guru PAUD ya di KP Lebak. Ini Ibu ngajuin apa sih? Baik, karena kenapa kami mengajukan bantuan tersebut karena memang kan masih banyak guru PAUD khususnya di Kabupaten Lebak itu yang masih lulusan SMA Pak. Gitu, lulusan SMA, dan itu sebetulnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan di klub SGPN ya. Betul. Di mana dulu kita kerjasama dengan UTEK, kita langsung jemput bola ke UTEK ketika itu, dan kita mendapatkan beasiswa ya dari Kemdikbud melalui UTEK sebanyak 125 guru PAUD. Nah itu mereka belajar dari ini sejarahnya dulu ya Pak. Mereka belajar dari selama 6 bulan ya, selama 6 bulan, di mana selama 6 bulan itu sertifikat diklat SGPM itu diakui oleh UT dan Kemdikbud itu langsung nanti kalau kuliah ke semester 3 gitu Pak. Dan dari situ kami gitu kan merasa selaku tanggung jawab kami selaku pengurus ingin bagaimana sih meningkatkan kompetensi guru agar guru PAUD itu menjadi kualitas gitu kan, berkualitas. Jadi kami berbicara santun dengan soal dengan Pak Kadis gitu kan, kebetulan almarhum beliau ya menginginkan bantuan tersebut gitu kan, membantu kami untuk mengajukan bantuan khususnya pendidikan lah ya. Tadinya memang awal dana stimulan, tapi kita bernego bisa nggak sih Pak nggak dana stimulan tapi beasiswa gitu kan untuk guru PAUD sampai lulus gitu, sampai ke jenjang S1 gitu. Ya udah nanti kita berbicara dengan Ibu, katanya. Alhamdulillah ketika kami diskusi dengan Pak Kadis dibantu dengan para kasih dan kabitnya gitu kan, alhamdulillah semua mendukung, jadi mendukung dengan program kita, dan alhamdulillah kita diberikan waktu audiensi dengan Ibu Bupati, dan alhamdulillah Ibu Bupatinya luar biasa, sangat mendukung sekali. Kemudian kami ya sangat terharu dengan apa-apa yang sudah beliau sampaikan kepada kami semua, dan kami berdoa mudah-mudahan beliau selalu sehat dan sukses ya. Dan itu akhirnya terrealisasi tahun ini dan memang secara bertahap untuk tahun ini beliau memberikan 100 bantuan beasiswa tersebut untuk guru PAUD. Itu luar biasa dengan anggaran yang luar biasa besar. Oke, luar biasa ya. Jadi Bapak sahabat BPP Banten, transisi PAUD SD yang menyenangkan, PAUD yang menyenangkan tidak lepas dari peran pendidik yang harus memiliki kompetensi yang lebih baik. Nah, Himpaudi dengan dari yayasan sekolah ya sudah memberikan step-stepnya ataupun contoh-contoh baiknya gitu ya dari Kabupaten Lebak gitu ya. Oke, selanjutnya saya tahu narasumber saya kali ini ataupun bintang tamu saya kali ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang luar biasa. Bahkan tadi sudah disebutkan ya, sudah bermain ke Korea ataupun kemana. Nah,
prestasi apa sih nih Bapak Ibu sekalian ini yang bisa sampai membawa Bapak Ibu sekalian ini kemana-mana gitu ya. Nanti dari satu-satu deh, dari Bapak dulu deh sekarang. Jadi jika kita ada informasi dari Kemendikbud, baik itu berupa surat ataupun kita browsing ya melalui Instagram GTK Poldikmas, ada juga Direktorat KSPSTK untuk para pengawas dan juga kepala sekolah. Di situ suka ada informasi tentang berbagai macam lomba, Pak. Ada lomba dongeng, ada lomba manajemen, ada lomba pembelajaran. Jadi ketika ada informasi itu, kita jangan segan, jangan takut untuk ikut terlebih dahulu. Jadi apabila kita sering ikut, kebetulan saya sudah sekitar 8 tahun ikut lomba di tingkat nasional. Alhamdulillah pada tahun 2017 saya jadi juara 2 guru PAUD berdedikasi di Bengkulu. Kemudian pada tahun 2018 saya juara 1 pengelola PAUD berdedikasi di Pontianak, dan yang terakhir saya kepala TK inovatif tingkat provinsi Banten. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba, ikuti saja. Adapun nanti juara atau tidak itu kan takdir. Yang penting kita tunjukkan yang terbaik. Bonusnya adalah kita menjadi juara, dan biasanya kalau misalnya menjadi juara itu ada hadiah ya, oleh-oleh dari Kemendikbud. Kebetulan saya baru hanya tingkat Asia sih, baru di Singapura, Jepang sama Korea, tetapi itu memberikan pengalaman bagi kita bagaimana pendidikan khususnya anak usia dini itu di negara-negara lain. Dan itu saya juga dapat kesempatan setelah pulang dari sana untuk mengimbaskan untuk keliling Indonesia, Pak, gitu. Jadi apabila ikut lomba, tetap berusaha terus-menerus, karena ketika kita memberikan yang terbaik, tentu Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oke, itu ya. Kalau untuk guru selalu ikut lomba, tapi jangan lupa PAUD-nya tetap menyenangkan gitu ya. Oke, Bu, selanjutnya Ibu mungkin ada prestasi apa? Himpaudinya atau ibunya? Mangga silakan. Iya, baik. Tidak banyak sih, cuma beberapa saja. Sebetulnya memang itu diawali dari keterpaksaan, Pak. Iya, keterpaksaan di mana didorong oleh Pak UPT dulu tuh jangan UPT. Sama. Iya, tapi akhirnya dengan terpaksa kita dipaksa dan terbiasa ya, akhirnya lama-lama bisa gitu kan dengan melakukan kegiatan, dengan melakukan lomba tersebut gitu kan, iya. Dan itu juga merupakan motivasi bagi saya khususnya di mana ketika tadinya kita masih kebingungan karena memang kita betul-betul menyiapkannya sendiri ya, Pak. Kita tidak ada pembinaan dari siapapun ya, karena memang itu yang merupakan kerja keras kita sendiri gitu kan. Dan alhamdulillah ketika itu tahun 2014 ketika ada lomba kepala sekolah berprestasi, mencoba untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan alhamdulillah dari juara 1 tingkat kabupaten, provinsi, dan ke nasional itu peringkat 6 gitu dari 34 provinsi gitu. Tapi ya itu merupakan pengalaman pertama, Pak, yang luar biasa. Ternyata berdiri di depan orang yang se-Indonesia itu luar biasa memang tantangannya, tapi alhamdulillah itu menjadikan pengalaman. Jadi ketika saya ikut lomba lagi, ada lomba guru TK berprestasi tahun 2018, mencoba lagi untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan alhamdulillah lolos juga di juara 1 kabupaten, provinsi, dan peringkat ke-4 tingkat nasional gitu. Dan kemarin tahun kemarin guru berdedikasi. Oke, guru berdedikasi. Luar biasa ya. Narasumber kali ini cukup banyak prestasinya ya. Tapi kalau ngomongin prestasi gurunya saja kayaknya kurang lengkap. Gimana nih, ada nggak peserta didik dari Bapak Ibu yang ngikutin lomba apa kayak mungkin, atau tapi tetap menyenangkan ya, jangan sampai tidak menyenangkan bagi peserta didik. Oke, cerita dong Pak, gimana, atau Ibu yang punya pengalaman? Ya, pengalaman saya ketika melatih lomba ya untuk peserta didik, tentu juga para pendidiknya pun harus bisa untuk melatih para peserta didik. Jadi saya waktu itu pernah mengikuti lomba yang diselenggarakan Himpau di tingkat provinsi, yang lomba itu 1 guru, tetapi yang mempersiapkan itu 14 guru. Ya, jadi ketika itu saya membuat alat peraga mainan itu namanya itu KRL, kereta rekreasi Lebak. Nah, itu dari bahan bekas, dari kardus, dari kaleng, kemudian juga dari tusuk sate dan sebagainya. Itu dari 14 guru itu saya berbagi tugas. Guru ini untuk mencari kaleng kayak Coca-Cola, kayak kaleng larutan seperti itu ya, untuk membuat roda. Kemudian yang ini datang ke toko misalnya grosir untuk mencari kardus. Ini ada yang beli tusuk sate ke toko, kemudian nanti kita buat masih bareng-bareng. Jadi ketika guru tersebut lomba, dia merasa didukung oleh
teman-teman sejawatnya. Alhamdulillah waktu itu juara dua tingkat provinsi. Kemudian ketika saya lomba itu, waktu itu pernah diundang tingkat kecamatan, ada 10 mata lomba, itu semua guru saya bimbing Pak. Jadi ketika kita guru ikut lomba, kita jangan lepas tangan, tetapi kita harus ngasih support, dan saya melayani guru-guru saya. Jadi ketika guru itu ada di 10 ruangan, saya datangi satu-satu, butuh apa? Saya lupa bawa gunting, udah saya belikan gunting. Saya sebagai kepala sekolah saya tetap melayani guru saya. Kemudian perlu apa? Saya haus pengen minum, mau beli apa? Minuman dingin saya belikan. Jadi ketika guru itu kita support, insya Allah guru-guru itu juga akan total dalam mengikuti lombanya. Jadi dari 10 mata lomba, 7 lomba kami menangkan. Nah setelah itu ketika misalnya ada peserta didik lomba mewarnai, menggambar, doa harian dan sebagainya, saya memetakan potensi-potensi guru saya. Misalnya ada yang pintar dalam bidang agama, guru ini untuk memandu anak untuk lomba doa harian, lomba tahfizul Quran. Kemudian ada guru ini yang pintar misalnya mewarnai gradasi. Saya minta guru tersebut untuk membimbing anak untuk mewarnai gradasi. Jadi ketika anak lomba, jangan biarkan udah lomba pasti hasilnya tidak maksimal. Tetapi kalau misalnya dibimbing oleh guru dan kepala sekolah, pasti hasilnya akan maksimal juga. Jadi untuk guru itu saya pernah juara 1 di festival UNJ tingkat nasional. Kemudian untuk peserta didik di setiap lomba kecamatan, lomba PT dan kabupaten Lebak selalu menjadi yang terbaik Pak. Oke. Prestasinya sering memenangi lomba ya. Iya. Kalau siswa udah sekitar 100 Pak, 100 piala ya. Sekitar 50, kalau saya baru 20-an prestasi. Oke. Kalau dari Himpaudi ada nggak mungkin kan kalau Himpaudi lebih luas gitu ya. Ada lagi nggak selain dari sekolah ini? Ya sama saja sih Pak. Alhamdulillah kita ya mewakili Himpaudi Kabupaten Lebak mengikuti berbagai macam kegiatan lomba, khususnya di provinsi lah ya, tingkat provinsi. Kita memenangkan beberapa prestasi. Seperti kemarin saja kita dalam memperingati HUT RI yang memang dilakukan di Provinsi Banten bekerjasama dengan Bunda PAUD Provinsi Banten, kita mendapat juara 1 lomba estafet anak-anak, kemudian lomba hafalan surat pendek, kemudian juga lomba fashion show gitu. Alhamdulillah, dan beberapa guru juga kita raih ya, semacam lomba membuat ape gitu ya, mendongeng juga. Alhamdulillah itu Pak, kerjasama. Oke, dengan segudang prestasi, baik dari gurunya, baik pendidiknya ya, maupun dari peserta didiknya yang tadi. Tapi kalau anak-anak ataupun peserta didik merasa tidak senang ke sekolah gitu ya, anak-anak itu malas ke sekolah, itu nggak ada artinya ya. Betul. Gimana sih tips dan trik? Namanya anak PAUD itu kan tidak bisa dipaksa ya. Ya betul. Tidak bisa dipaksa ya. Oh udah malas aja. Ya. Gimana sih nih sekolah ataupun Himpaudi bisa bisa merangsang atau bisa mengajak peserta didik PAUD untuk belajar ke sekolah? Iya. Sebetulnya beberapa trik bisa kita lakukan. Yang pertama, buat anak itu kita menjadi sahabatnya. Ya, jadi sahabat anak gitu. Gimana kita selalu ramah dalam menyapa anak-anak gitu, sehingga apa yang anak-anak misalkan seperti curhat atau segala macamnya bisa disampaikan kepada kita. Kemudian lakukan kegiatan dengan jangan lupa ice breaking Pak. Di sekolah itu ice breaking itu yang membangun semangat anak-anak untuk belajar. Jadi ketika ada anak sudah mulai loyo, kita bangun lagi dengan ice breaking gitu. Kemudian buat media edukatif yang memang bisa menarik dan menyenangkan untuk anak-anak juga. Kemudian jangan lupa kasih terus reward atau motivasi kepada anak, baik itu melalui jempol atau melalui ucapan-ucapan yang memang membuat motivasi kepada anak, sehingga anak semakin semangat lagi untuk besoknya pengen ke sekolah gitu loh. Mungkin itu sih beberapa trik yang memang itu sebetulnya jitu ya untuk anak-anak usia dini seperti itu. Berikan apresiasi ya. Iya, apresiasi. Oke, untuk sekolah ada tips and trik lagi nggak? Pengalaman saya sedari kecil itu saya selalu merasa ada jarak antara saya dengan kepala sekolah. Ketika saya mempunyai sekolah sendiri, saya ingin mengikis hal tersebut. Jadi ketika misalnya anak-anak datang ke sekolah, saya tidak segan untuk menyapa anak. Jadi saya berusaha untuk menghafal satu persatu. Salah satu murid saya beragama Buddha.
Nah, dia itu saya lihat kok kenapa murung gitu. Kemudian saya sapa, siapa nama kamu? Nama aku Milka. Ayo main ke sini sama teacher, disebutnya teacher gitu ya. Kenapa kamu tidak mau bermain? Aku Buddha. Kalau Buddha kenapa? Aku takut teman-teman aku tidak suka sama aku. Yuk kita Milka ajak ya sama teman-teman kita main gitu. Kemudian saya memperkenalkan Milka meskipun berbeda agama. Alhamdulillah teman-temannya mau menerima dan ini yang menjadikan saya menjadi juara provinsi Pak. Gitu. Jadi saya membuat karya tulis praktik baik tentang toleransi di anak usia dini. Jadi kalau biasanya kita dari SD sampai SMA itu belajar agama, misalnya gereja tempat ibadah umat Kristen. Kalau saya beda Pak, saya bawa langsung anak-anaknya ke vihara. Saya bawa langsung ke gereja. Kemudian mereka berinteraksi dengan etnis Batak, etnis Tionghoa, mereka bermain bersama, saling berpelukan gitu. Itu yang membuat saya ternyata belajar di PAUD itu menyenangkan gitu. Jadi ketika anak-anak berbaris sebelum masuk kelas itu ada tombol tombol masuk Pak ya. Di situ ada bentuk lope, ada bentuk salaman dan pelukan. Jadi saya kadang-kadang berkeliling. Kebetulan saya punya 5 kelas PAUD. Jadi saya kadang-kadang izin Bu Guru, saya ingin memimpin anak-anak baris. Ayo silahkan dipilih mau tekan tombol apa. Ada yang tekan tombol tos, saya tos. Kemudian ada yang tekan tombol pelukan, saya tidak segan untuk memeluk anak gitu. Itu yang membuat saya bahagia terjun dunia PAUD Pak. Jadi itu intinya kita harus ada kedekatan dengan anak. Ketika kita dekat pasti anak itu akan selalu rindu dan kangen untuk sekolah. Oke. Jadi tekniknya adalah berikan penghargaan satu ya dari ibu. Selanjutnya adalah selalu dekat dengan anak. Betul. Sehingga anak terasa menyenangkan di sekolah gitu ya. Merasa sebagai orang tua sendiri. Bahkan saya bukan merasa sebagai orang tua, sebagai teman. Sahabat. Saya kadang-kadang ketika mereka bermain perosotan, saya pun menjaga mereka. Ayo perosotan gitu. Jadi mereka merasa terjaga, merasa aman bersama kepala sekolah maupun gurunya. Menyenangkan dengan cara kita dekat dengan betul. Iya. Ya. Betul. Menyenangkan. Jadi akhirnya mereka merasa kita sepantaran mungkin ya. Walaupun tidak ya. Tetap ada mungkin karena kan perlu namanya pondasi luhur pondasi tadi yang mungkin ada hormat dan sebagainya. Cuman tetap bisa menyenangkan. Ya. Yang pasti itu kita harus mendengarkan anak Pak, karena pikiran anak-anak sekarang itu berbeda. Pernah ada salah satu murid saya bertanya, teacher, planet itu ada 8 atau 9, itu anak PAUD loh. Pemikiran udah sampai ke sana gitu. Oh, sekarang sudah 8. Itu kenapa Pluto dihilangkan gitu. Kemudian yuk kita sekarang nonton di YouTube bagaimana ceritanya Pluto itu ternyata bukan sebuah planet tapi sebuah bintang. Jadi anak-anak itu ketika mereka didengarkan, mereka pasti pemahamannya, daya tangkapnya akan semakin meningkat karena disupport oleh gurunya. Jadi ketika mereka bertanya atau menyampaikan aspirasi apapun, kita harus selalu mendengarkan mereka. Jadi mereka merasa senang dan bahagia bersama kita. Terakhir deh, bukan terakhir sih, mungkin udah lupa lagi. Kurikulum Merdeka mengusung pembelajaran berdiferensiasi. Betul ya? Di tingkat PAUD pun sudah bisa dilaksanakan ya? Sudah. Gimana tuh? Kan kita berfokus pada anak loh. Bisa dicontohkan nggak nih? Boleh Pak Udi mah nggak? Kan. Baik, untuk pembelajaran diferensiasi sudah kami laksanakan karena kebetulan kami sebagai sekolah penggerak angkatan kedua, jadi sudah 2 tahun ini dilaksanakan. Jadi dalam pembelajaran terdiferensiasi itu ada 4. Yang pertama ada diferensiasi konten. Selama ini guru hanya mengajarkan anak menggunakan buku, kemudian menggunakan media yang ada di kelas. Tetapi dengan diferensiasi konten ini, anak-anak tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi mereka bisa misalnya menggunakan multimedia. Mereka bisa menonton. Jadi sebelum mereka belajar, bisa temanya tentang kemarin saya membuat proyek sate bandeng. Jadi anak menonton video tentang proses pembuatan sate bandeng Pak gitu. Jadi mereka bisa menggunakan digitalisasi sekolah. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, jadi selama ini kan kita terpaku pembelajaran hanya di dalam kelas, tetapi kita prosesnya bisa dilaksanakan tidak hanya di dalam kelas, tetapi kita juga bisa melaksanakan di halaman sekolah ataupun seperti saya yang tadi saya jelaskan tadi, kita bisa mengajak anak untuk berkunjung langsung ke vihara, berkunjung langsung ke gereja. Itu diferensiasi prosesnya. Kemudian selama ini kan pembelajaran hanya klasikal ya, yang di SD itu jadi menghadap ke ke papan tulis ya. Harapan kami itu di PAUD itu ketika anak-anak masuk ke jenjang SD, suasana kelasnya itu seperti di PAUD Pak. Jadi warna-warni, kemudian ada karya-karya anak. Kursinya jadi juga mungkin kursinya juga
juga harapan tidak kami sih seperti ya itu. seperti itu ya. Jadi diferensiasi proses, kemudian anak ada yang belajar mandiri, belajar berkelompok, belajar diskusi dan lain sebagainya. Dan ini yang paling menarik adalah diferensiasi produk. Selama ini misalkan temanya tentang alat transportasi. Selama ini kan misalnya guru PAUD, anak-anak kita akan belajar alat transportasi tentang kapal laut. Sudah semuanya gambar kapal laut. Ternyata tidak seperti itu, Pak. Di kurikulum Merdeka ini kita akan belajar alat transportasi laut. Anak-anak dibebaskan. Alat transportasi laut itu apa saja? Aku pengen gambar kapal selam, bikin kapal selam. Aku pengen bikin getek. Bapak tahu getek? Itu rakit ya, mereka bikin gambar rakit gitu. Kemudian aku ingin bikin kapal perang, silahkan Pak. Jadi ketika diferensiasi produk itu dilaksanakan, anak itu dibebaskan untuk memilih membuat karyanya sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan arahan guru. Yang penting judulnya transportasi laut, mereka terserah mau buat apa saja gitu. Dan yang terakhir ada diferensiasi lingkungan sekitar. Beberapa tahun ini saya sudah sering mengajak anak-anak itu berkunjung ke ikon-ikon yang ada di Kabupaten Lebak. Salah satunya ke Masjid Agung Kabupaten Lebak. Tadi ketika mereka berkunjung ke sana, ada kejadian lucu, anak saya itu diomelin sama marbot masjid. Nah, ternyata mereka itu mau pipis itu di tempat wudhu. Nah, terus kata marbotnya, kenapa kamu mau pipis di situ? Karena di kampung aku mau pipis tempatnya di tempat wudhu begitu. Jadi kita penting untuk melaksanakan diferensiasi lingkungan sekitar itu agar anak terbiasa untuk mengenal ikon-ikon yang ada di Kabupaten Lebak. Kemudian sama ketika kami berkunjung ke perpustakaan, ternyata di perpustakaan Saijadinda itu ada bioskop mini. Ada orang tua yang belum pernah ke bioskop sama sekali, bahagia di sana begitu kan. Ya kemudian mereka datang ke perpustakaan di sana, Pak saya mau pinjam buku, bagaimana caranya? Dikira kita sebagai pendidik pasti kan tahu ya, ketika kita mau meminjam buku berarti kita harus membuat kartu anggota. Ternyata orang tua ada yang belum paham seperti itu. Akhirnya kami bantu membuat kartu sehingga pada saat mereka ada waktu luang mereka bisa berkunjung ke perpustakaan dan bisa meminjam buku. Jadi diferensiasi lingkungan sekitar itu ajak anak-anak untuk berkeliling ikon-ikon yang ada di Kabupaten Lebak. Kebetulan Rangkas Bitung itu banyak fasilitasnya Pak ya gitu. Kemarin yang paling menarik kami berkunjung ke Water Torrent Pak, yang ada di samping Dinas Pariwisata. Jadi kemudian kami membuat proyek Hari Pahlawan. Jadi di saat itu kami mengadakan doa bersama, tahlil, kemudian bakti sosial membersihkan Taman Makam Pahlawan Pak. Gitu. Luar biasa ya. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan sejak tingkat PAUD gitu ya. Tapi tetap menyenangkan dong ya. Oke, tadi pembelajaran berdiferensiasi. Saya tadi tertarik tentang proyeknya. Nah, saya mau minta Ibu deh, karena Ibu lebih himpau di Lebak ya. Jadi harusnya tahu dong beberapa proyek-proyek yang dilakukan anak TK atau anak PAUD ya. Mungkin ada bisa nggak sih bikin anak TK bikin proyek Bu? Iya. Gitu. Bisa sih sebetulnya Pak, kayak model kita membuat bagaimana sampah ya dari kompos organik itu, dimana anak-anak awalnya kan kita dari lingkungan sekitar ya, banyak daun-daun kering gitu kan yang memang berterbaran gitu, kemudian kita pungut dan kita buat sebagai kompos. Itu pembelajaran yang luar biasa, memang membutuhkan waktu yang agak lama, tapi itu menjadi pembelajaran pada anak-anak bahwa dengan kompos dari daun atau dari bahan-bahan misalkan makanan yang sudah basi gitu kan yang anak bawa dari rumah, itu bisa menjadi kompos nanti untuk tanaman. Dan itu alhamdulillah kegiatannya berhasil untuk proyek-proyek tersebut. Untuk PAUD sudah bisa seperti itu ya, bisa tapi tetap menyenangkan. Harus menyenangkan. Maksa ya saya harus menyenangkan, dan PAUD harus menyenangkan. Kemarin di sekolah saya membuat proyek sate bandeng Pak. Oke. Jadi ketika kebetulan temanya tentang makanan tradisional, saya tanya kepada anak-anak, sate apa yang kalian ketahui? Pastinya kan hanya sate ayam, sate kambing, dan sate sapi. Kalian tahu nggak itu sate bandeng? Nggak tahu. Nah, kemudian saya membuat proyek untuk melestarikan makanan tradisional tersebut. Jadi pada jadi proyek kan bisa dilaksanakan minimal dalam 1 minggu. Nah, pada hari pertama anak-anak itu diajak untuk menonton proses pembuatan sate bandeng. Pada hari kedua, anak-anak saya ajak untuk berkunjung langsung ke pabrik sate bandeng, bagaimana cara pengolahannya, cara membuat bumbu, cara membakar dan sebagainya.
Nah di hari ketiga anak diajak langsung ke pasar Rangkas Bitung Pak. Jadi ke pasar Belanja belanja ikan belanja Seneng ikan loh, ya Pak, seneng anak itu tuh. mereka Iya. itu. Kemudian mereka belanja bumbu, bahkan ketika saya ajak anak-anak itu banyak orang tua yang merekam Pak. Iya. Yang pedagang pasar itu mereka merekam, mereka ikut menyanyi juga gitu. Besoknya banyak yang daftar juga Pak. Oh gitu ya. Pingin Saya ikut pedagang lagi gitu ya. tahu, ya saya ingin anak saya sekolah di sini juga gitu. Pak ini udah di tengah tahun ajaran gitu. Iya, berarti plus Ya. sebagai syiar juga ya. Siar juga itu media promosi juga. Promosi. Di hari keempat itu anak-anak belajar langsung ya, jadi mulai mencuci ikan, kemudian juga bumbu-bumbu yang sudah dibeli mereka mereka potong-potong, mereka ulek dan lain sebagainya, memasak hingga menjadi sate bandeng gitu. Ya meskipun hasilnya ada yang enak, ada yang asin atau apa, kan yang penting prosesnya itu Pak ya. Jadi yang terakhir itu di hari kelima sebagai puncak temanya anak-anak berliterasi, jadi menceritakan pengalaman bagaimana pengalaman kemarin berkunjung ke pasar. Pasar itu becek, tapi aku seneng gitu. Kemudian ada lagi kemarin aku bikin sate bandeng tapi rasanya pahit, nanti aku mau bikin lagi sama mama di rumah begitu. Jadi proyek itu pasti akan menyenangkan. Jadi tidak hanya di jenjang atas tapi anak PAUD juga pasti bisa melaksanakan proyek itu Pak. Bisa juga dilakukan dengan menjual ikan itu ya, menjual Betul. sate bandengnya. Iya sate bandeng. Sampai ke situ loh Pak. Iya, ada Mandiri gerakan ya? juga. Mandiri. Oh. Jadi Iya, jual salah satu. jadi sebetulnya dari orang tua ke orang tua juga dijualnya Pak. Iya. Biasanya kalian suka ada market day ya. Iya, market ada day. market. Kemarin di salah satu PAUD di Kecamatan Rangkas Bitung itu gelar karyanya itu hasil olahan singkong. Jadi anak ada yang sudah bisa membuat kolak, membuat singkong Thailand, kemudian membuat keripik. Jadi itu dijual di market day dan itu hasilnya itu untuk anak juga gitu. Pembelajaran depresi sudah, project P5-nya sudah gitu ya. Terakhir deh mungkin nih ya. Ada nggak nih yang mau disampaikan kepada sahabat BPMP Banten ya? Terutama yang guru-guru tingkat jenjang PAUD gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan agar terwujud nih transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, gimana sih? Ya, baik. Teman-teman sekalian, khususnya baik guru PAUD maupun guru SDK kelas awal, mari kita bersama-sama bekerja sama mensukseskan program transisi PAUD SD yang menyenangkan, di mana kita lebih kepada mengembangkan pembelajaran kepada 6 fondasi awal, di mana karena memang anak usia dini itu dari usia 0 sampai dengan 8 tahun itu merupakan masa the golden age atau masa usia keemasan, di mana masa yang merupakan paling penting untuk mengembangkan 6 aspek fondasi awal tersebut, di mana masa usia dini itu memang atau masa usia di golden age 0 sampai dengan 8 tahun itu merupakan masa yang unik ya, masa yang unik yang mana jalur atau laju perkembangan anak itu dari anak satu dengan anak yang lainnya memang berbeda. Makanya kita lebih kepada proses daripada hasil gitu Pak. Jadi lebih banyak meningkatkannya perkembangannya kepada proses daripada hasil. Ada? Kalau saya hanya satu sih, jadi selama ini ketika saya ikut kegiatan di nasional itu ada istilah 4L. Lu lagi. Nah, Bahkan itu mungkin dia. kemarin jurinya itu sudah menilai saya selama 3 kali. Jadi sebelum presentasi karena sudah akrab ya dengan jurinya sampai bilang, Pak Fah tidak bosan ikutan lomba seperti ini begitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti lomba di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional, itu jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan latih. Insya Allah ilmu yang saya dapatkan selama di tingkat nasional pun di luar negeri itu akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Waktu tahun 2019 saya pernah melatih 6 guru PAUD di tingkat nasional. Alhamdulillah 5-5-nya itu berhasil meraih prestasi di tingkat nasional gitu. Meskipun by phone mungkin menggunakan WA, saya akan selalu bingung. Jadi saya itu ingin selalu berbagi. Saya pernah punya teman dari Papua, saya tidak kenal sama sekali itu siapa itu. Pak, tolong saya ingin membuat video pembelajaran lomba tingkat nasional. Saya tidak bisa bikin video. Ibu tolong kirim fotonya, videonya, nanti saya akan rangkum dan ibu silahkan ikut lomba di tingkat nasional. Alhamdulillah itu berhasil masuk 10 besar di tingkat nasional. Pernah waktu itu juga buatin ada dari RA ya di Tangerang menghubungi saya tidak bisa membuat KTSP. Kemudian minta bimbingan saya. Alhamdulillah meskipun via WA
melalui phone gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai bisa membuat KTSP. Jadi saya tidak ragu untuk berbagi. Bahkan ada yang nanya, Pak, ketika misalnya membantu lembaga yang lain dapat transfer tidak? Itu penting. Itu penting. Ya, tapi saya tidak merasa penting, Pak. Ketika misalnya tidak ada transfer atau apapun, saya alhamdulillah karena saya merasakan. Jadi saya sebagai guru honor yang menggaji guru honor gitu. Jadi ketika bisa ada teman yang mau belajar, yang ingin akreditasi dan lain sebagainya, saya tidak segan-segan untuk membantu. Meskipun saya tidak kenal, tetapi mereka bisa menghubungi saya via online gitu, Pak. Jadi bisa dikatakan gratis ini tuh? Gratis. Hadiahnya dari Allah. Hadiahnya dari Allah. Gratis, tapi kalau dikeasih diterima, gitu ya? Gak pernah juga sih. Dan gak ada yang ngasih juga. Gak ada yang ngasih juga gitu. Tapi ketika guru PAUD yang lain bahagia gitu, alhamdulillah gitu. Bahkan saya selama sekitar kurang lebih 11 tahun mengelola yayasan, sudah menghabiskan sekitar 2 miliar untuk pengelolaan sekolah ini. Yaitu mungkin rezekinya itu dari doa-doa dari guru PAUD seluruh Indonesia, Pak. Oke, luar biasa. Oh iya, udah ya tadi ya? Ya. Sudah kata-kata terakhir. Oke. Baik sahabat BPMP Provinsi Banten, sudah panjang lebar ya transisi PAUD SD yang menyenangkan. Walaupun kita kurikulum Merdeka ada pembelajaran berdiferensiasi, ada proyek P5, harus dalam keadaan menyenangkan bagi peserta didik. 6 pondasi pun dibangun dengan cara yang menyenangkan, betul ya? Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah ngobrol panjang lebar tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan dengan 2 bintang tamu ya. Bintang tamu dari Lebak ini. Dari Lebak. Kebetulan BPMP Provinsi Banten juga bertempat di Lebak, Rangkas Bitung. Oke, terus ikuti channel BPMP Provinsi Banten di YouTube-nya, Instagram-nya, Twitter-nya, Facebook-nya juga sudah ada dari kemarin gitu ya. Silakan diikuti. Kalau memang menarik, silakan share. Jangan lupa like-nya juga. Oke? Kaki kecil anak-anak kita tidak akan kecil selamanya. Dia akan beranjak dewasa hari ke harinya. Maka bantu bentuk karakter anak yang baik sedini mungkin, karena karakter yang baik tidak terbentuk dalam waktu semalam. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakinkan tercipta bangun manusia merdeka. Budaya Pancasila bangkitkan raga, rasa dan kasa agar mimpi tercipta. Masalahku, senyummu kebahagiaanku, bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, kerja sepenuh hati, menjadi duta